Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan sehat, sempat, kuat, sehingga hari ini petang di hari Sabtu malam Ahad ini kita bisa melakukan kegiatan ibadah. Salat maghrib dilanjutkan dengan i'tikaf, dan bismillahirrahmanirrahim kita isi waktu antara maghrib dan isya dengan kajian tadabbur ayat. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Shalawat dan salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada yang mulia Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara yang berbahagia, manusia kita ini yang tampak dari diri kita, dari kepala, tangan, kaki di bawah, adalah unsur jasadiyah, unsur jasmaniyah. Ya, tentu kalau bicara jasmani akan kita temukan berbeda-beda dalam rupa dan bentuk. Ada yang Allah takdirkan tingginya beda dengan yang lain, warna kulitnya berbeda-beda, kemudian ya rupanya macam-macam. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Surat Ar-Rum ayat 22. Apa artinya? Di antara kebesaran keagungan Allah, Allah ciptakan langit dan bumi dan perbedaan di dalam alsinatikum, bahasa, percakapan, lisan, wa alwanikum, dan juga warna kulit. Di sini kan kayaknya Indonesia semua gitu ya, nggak menemukan ada perbedaan. Coba kalau udah haji umroh, kanan kita hitam, kiri kita putih, depan kita sipit, belakang kita matanya belok, wah macam-macam lah. Memang kalau udah haji itu muktamar terbesar umat Islam sedunia. Gimana tidak? 5 juta orang berkumpul di satu tempat yang paling mulia, namanya Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, bahwa diri kita ini memiliki unsur yang juga penting, yang tidak disebut manusia kalau tidak ada unsur yang satu ini. Apa namanya? Unsur rohaniyah. Rohani ini tak tampak, tapi dia menggerakkan jasmani. Kalau orang hanya tubuh saja tanpa ruh, maka jadilah ia mayat yang tidak ada gunanya. Ada orang gantengnya luar biasa, bukan ganteng serigala ya, ganteng luar biasa. Ada orang cantik, tapi udah nggak berdaya, nggak ada nafasnya. Kira-kira mau dipelihara, diawetkan gitu, atau dibuang, Pak? Ya disingkirkanlah, dikembalikan kepada awal penciptaannya, yaitu tanah. Karena mengembalikannya kepada asal usulnya itu akan lebur
dan dia akan menyatu. Itulah Islam, kenapa kalau orang sudah meninggal yang terbaik itu adalah dikuburkan di tanah. Sekian bulan, sekian tahun hancur. Nah, saudara yang berbahagia, maka dua unsur ini, dua komponen ini butuh kita perhatikan bareng-bareng. Dan dua unsur ini juga punya haknya masing-masing. Tubuh ini butuh makan, tubuh ini butuh minum, jasad ini butuh asupan. Kalau kurang asupan, kurang makanan, ya dia tidak kuat, tidak produktif, tidak bisa maksimal di dalam berkegiatan. Demikian juga rohani kita. Roh kita ini butuh asupan, butuh nutrisi, butuh sesuatu yang diberi sehingga dia bisa hidup dengan baik, bisa bergerak dengan baik. Nah, coba saudara hamba yang berbahagia, di saat tubuh kita lagi sakit, Pak, Bu, ibu nggak ada ya. Di saat badan kita lagi enak, ya, itu makanan apa aja, walaupun nikmat, lezat, mahal, berkelas, terus bahkan impor lah bahasanya, kira-kira rasanya enak atau nggak enak? Nggak enak ya. Orang lagi sakit dikasih duren, marah dia. Kenapa marah? Waktu sehat nggak dikasih saya. Lagi sakit dikasih makanan bahkan yang lezat, mungkin dia akan milih, ya udah makasih, saya akan tidur aja deh, saya rebahan aja deh. Begitulah kira-kira Pak respon tubuh ketika dalam kondisi sakit, makanan yang enak, yang lezat, maka tidak dianggap nikmat dan lezat. Problemnya di mana? Problemnya di badannya. Problemnya di tubuhnya, bukan hidangannya, bukan menunya, bukan pilihan makanannya, bukan. Atau harus dibawa ke restoran yang paling mahal, nggak ngaruh juga. Bahkan orang yang sakit pengennya di kamar aja kan begitu, pengennya tiduran santai. Atau kalau ada yang mau mencoba menawarkan lagu, disetel lagu yang dia sukai, kira-kira dia lebih memilih dengerin lagu itu atau udahlah tidur aja lah, tak mendengar apa-apa. Saya yakin yang kedua yang dipilih. Saya nggak mau dengar apa-apa ya, saya nggak mau mendengar musik atau apa, saya mendingan diam. Apakah kurang enak lagu itu? Mungkin enak sekali. Apakah kurang terkenal artisnya? Mungkin sangat terkenal. Tapi kenapa respon orang yang sakit itu tidak positif? Ya karena dia sedang bermasalah gitu. Karena dia sedang ada problem. Ada istrinya yang cantik, anaknya yang lucu, mungkin dia milih udahlah pergi sana. Begitulah kira-kira. Jadi yang salah bukan makanannya, yang salah bukan hidangannya, yang salah bukan menunya, tapi yang sedang masalah adalah tubuhnya. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kita bicara rohani kita, Pak, sebetulnya sama. Hidangan terbaik dari Allah, menu yang lezat, yang nikmat, yang Allah hadirkan untuk kita, dikasih tiap hari untuk kita, diberikan kepada kita. Apa itu? Zikir, sholat, apa lagi? Baca Quran. Pokoknya kalimat-kalimat yang Rasulullah ajarkan, yang kalau dibaca itu akan memberikan efek positif dan kebahagiaan dan kelezatan di dalam ruhnya. Nah saudara, ini kan hidangan terbaik ini. Ini kan menu terbaik yang Allah kasih. Dan bayangkan, sholat, zikir, itu kan perintahnya adalah udzukurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Surat Al-Ahzab ayat 40. Apa artinya?
Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah terus menerus. Kemudian bertasbihlah sepanjang pagi dan petang. Berarti non stop tuh. Nah, Allah memberikan kita asupan makanan rohani, yaitu zikir. Dan itu diberikan dan hendaknya dikonsumsi setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Gak boleh putus tuh. Kalau putus, ibarat makanan, kita aja kalau makan itu pakai jadwal. Betul atau betul, Pak? Ada sarapan, orang Barat nyebutnya breakfast kan, makan siang, ada makan sore, bahkan ada makan malam. Orang kita kan kalau satu jadwal itu terlewatkan, itu kayaknya nagih banget gitu. Makan siangnya mana ya gitu. Padahal sebetulnya nggak lapar-lapar banget gitu. Karena sudah terschedule, sudah terjadwal gitu ya. Maka demikian ketika ruh kita yang semestinya dikasih asupan, kasih makanan setiap waktu, kemudian kita lupa gitu untuk memberikannya kepada ruh kita. Apa yang terjadi? Ya dia juga menuntut sebetulnya haknya. Cuman dia tidak teriak, tidak keroncongan, tidak mules seperti perut kalau tidak dikasih makan. Tapi sebetulnya ada kegelisahan, ada kegundahan yang dirasakan oleh ruh, sehingga dia memang harus segera diberikan haknya gitu. Saudara-saudara yang berbahagia, apa yang saya ingin katakan dalam mudzakarah, dalam pembahasan ini, bahwa kalau kemudian hidangan ternikmat, hidangan terlezat, hidangan paling indah yang Allah kasih ini, kemudian itu tidak dirasakan nikmat, kira-kira yang salah hidangannya, menu ruhaninya, atau ruhani kitanya yang bermasalah? Kan tadi Pak, kalau kita sehat badan nih, makanan apapun terasa lezat tuh. Tempe bacem aja oke kan. Tapi kalau lagi sakit, makanan yang lezat pun itu tidak bergairah untuk dimakan. Sekarang ada hidangan terbaik dari Allah, ada menu yang lezat yang Allah berikan untuk ruhani kita, kemudian direspon oleh ruhani biasa-biasa saja. Sekarang kita jujur deh Pak, Bu, ada ibu gak sih? Ada ya? Ini kita sholat tiap hari, kita zikir tiap hari. Kira-kira rasanya gimana sih Bu Pak? Enak, lezat, biasa, masih terpaksa, atau gimana? Sholat nih, hayya 'alas shalah. Kira-kira berangkat dari rumah itu karena terpaksa atau karena butuh dan memang segera ingin merasakan kenikmatan sholat, atau gimana? Kira-kira biasa atau terpaksa Pak? Sampai hari ini kira-kira? Hah? Ini gak ada jawaban kayak ini. Pasti kadang-kadang ada keterpaksaan atau mencoba dipaksa biar biasa. Nah, gitu. Ada juga yang sudah biasa. Dan ketika melaksanakannya ada yang hambar. Betul atau betul? Ada yang asik banget ini, enak banget ini. Sampai dia kemudian melanjutkannya dengan hidangan-hidangan lainnya. Apakah ibadah sunnah, ba'diyah, baca Quran, zikir, itu kan sampingannya Pak, itu sampingannya. Kalau menu Padang itu satu meja itu kan nggak satu ya Pak ya. Dikasih macam-macam tuh. Itu kalau lagi badan sehat Pak. Kalau nggak tahu apalagi ditraktirin, bisa dicobain semua itu. Nah, pas di kasir, waduh tagihan banyak gitu. Disajiin semua Pak. Tapi namanya badan lagi enak, dicobain semua dia. Padahal sebetulnya 2 item aja udah cukup gitu. Itu kalau lagi badan sehat Pak. Nah sekarang kita coba, kita bayangkan, kita rasakan nih, ruh kita ini dikasih makanan sama Allah nih. Sholatkah itu, zikirkah itu dan sebagainya.
kita merasakannya biasa aja, atau terpaksa, atau hambar, atau lezat, atau nikmat, atau gimana? Nikmat dan lezat itu kan dibahasakan dalam Al-Quran adalah khusyuk ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khusyuk. Bisa khusyuk enggak? Atau biasa-biasa aja? Kalau bisa mah ya jangan panjang-panjang lah sholatnya. Kalau bisa-bisa mah habis assalamualaikum, assalamualaikum, bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan aja lah gitu. Atau begitu gitu. Tapi kita rasakan sendiri. Mari kita evaluasi ini. Sejauh mana hidangan ini memberikan apa untuk kita? Kenikmatan, kelezatan, keterpaksaan, atau kehambaran, atau biasa-biasa saja. Nah, kalau yang dirasakan itu adalah biasa saja, kalau yang dirasakan itu bahkan suatu yang tidak ada efeknya, rasanya, pertanyaannya, yang salah sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, atau ruhaninya? Ruhaninya, Pak. Jangan salahkan sholatnya, jangan salahkan imamnya, jangan salahkan Qur'annya, jangan salahkan puasanya. Tapi memang ada sesuatu yang sedang bermasalah dalam diri kita, yaitu ruhnya ini. Kira-kira sampai di sini nyambung kan nih? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ibarat kalau badan jasmani tubuh ini sakit, untuk kemudian merasakan lezatnya hidangan di meja makan, maka obati dulu badannya, kasih solusi dulu nih badan biar sehat ini, biar nggak meriang lagi, biar nggak greges lagi kalau orang masuk angin ya, biar nggak pahit lagi nih lidah kalau ngerasain sesuatu. Kasih obat dulu, terapi dulu, selesaikan dulu nih. Karena kalau masalahnya sudah selesai dengan badan ini, meriangnya hilang, gregesnya juga hilang, pahitnya hilang, insya Allah Pak, itu dikasih bakwan aja itu udah nafsu banget tuh. Apalagi pakai kopi nih di tongkrongan sana. Bapak suka nongkrong di depan ya, dikasih kopi, kasih teh sama gorengan deh. Waduh, itu lupa itu sejam 2 jam itu. Jadi kenapa itu bisa terasa nikmat? Ya karena sehat Pak, karena sehat itu. Sekarang kita sejauh mana perhatian kita terhadap ruh kita? Apa yang kita lakukan ketika sholat kita nggak ada rasa? Apa yang sudah kita lakukan ketika zikir itu nggak ada rasa? Apa yang sudah kita lakukan ketika baca Quran itu nggak ada rasa? Padahal Allah bilang bahwa ini adalah hidangan terbaik, ini adalah menu terlezat yang cocok dan pantas, layak untuk dikonsumsi oleh diri kita ini. Dalam surat As-Sajdah Allah berfirman, ayatnya adalah ayat 9 kan? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ini diri kita ini yang kata Allah, aku sempurnakan penciptaan manusia itu, dan aku tiupkan di dalam manusia itu ruhku. Ruh Allah ditiupkan tuh Pak ke dalam diri manusia. Nah itu yang menjadi unsur yang penting tadi itu, rohani itu. Maka untuk bisa memberikan kenikmatan, kelezatan, kenyamanan buat ruh, maka dia harus dikondisikan supaya apa? Supaya ia bisa menyatu, supaya ia bisa senyawa dengan unsur aslinya, yaitu apa? Ruh. Ruh itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus didekatkan ruh ini dengan senyawanya, dengan unsur aslinya dan sumbernya, yaitu kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Adalah orang yang beriman yang hati mereka, ruh mereka itu jadi tenang, jadi nyaman, jadi bahagia dengan mengingat Allah. Ayat ini menarik. Dan ketahuilah kata Allah, dengan senantiasa mengingat Allah, hati ini menjadi
tenang. Ya Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagaimana fisik yang kalau dia sakit dan kalau ingin menikmati hidangan yang lezat, dia harus diobati dulu. Maka demikian dengan ruh kita. Kalau tidak merasakan nikmatnya ibadah, belum merasakan lezatnya zikir, khusyuknya sholat, jangan salahkan sholatnya, jangan buang ibadah ini, hidangan ini, apalagi menyalah-nyalahkan ibadah ini. Tapi ada yang harus diselesaikan dari diri kita, yaitu ruhani kita. Jangan kalau kita nggak suka dengan daging, dengan durian, dengan apapun ya kan? Terus karena kita merasakan nggak enak, singkirin semua. Bukan itu masalahnya, tapi tubuh kita yang masalah. Ruhani kita pun demikian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengobati hati ini? Bagaimana menterapi? Bagaimana agar ruh kita ini sehat? Maka disitulah kita penting mengetahui apa sungguhnya yang sakit dari kolbu kita ini. Maka dalam Al-Quran ada ayat Al-Baqarah ayat 10 ya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdzibu. Di dalam qalb mereka ada penyakit gitu. Maka fazadahumullahu marada, Allah tambahkan sakit itu. Walahum adzabun alim, dan baginya ada azab yang pedih. Kenapa? Nah, ada nih masalahnya nih, langsung terdeteksi ini, Pak. Apa ini yang jadi penyakitnya? Bima kanu yakdzibun. Nah, ada penyakit hati di sini nih. Yaitu apa? Kebiasaan berdusta, kebiasaan berbohong, memanipulasi, merekayasa, bersandiwara, sehingga itu menjadi kotoran dan penyakit hati yang membuat ibadah itu menjadi tidak nikmat. Sekarang kita tanya sama diri kita, suka bohong nggak? Gitu. Suka bohong nggak? Suka sih, sekali-kali. Dikit-dikit. Sesuatu itu tidak menjadi besar kalau tidak dimulai dari yang sedikit-sedikit. Kata Imam Al-Ghazali, tidak ada dosa besar kalau yang kecil itu terus dibersihkan. Nggak akan terjadi besar. Bapak Ibu sekalian, di Selat Sunda itu ada Gunung Merapi, namanya Krakatau. Saya tinggal di Anyer, lahir di sana. Tahulah sejarah Krakatau. 1882 pernah meletus. Itu sampai meluap itu air laut ke Anyer. Makanya Anyer itu ada yang nyebut dengan anyar. Anyar dalam bahasa Sunda itu artinya baru. Karena dulu pernah tenggelam Anyer itu tahun 18 sekian lah. Belum ada kamera, maksudnya YouTubean gitu, YouTube bisa meliput gitu, Pak. Tapi itu kan getarannya terdengar itu mendunia dan apa namanya, erupsinya itu sampai ke Jepang gitu. Karena dahsyat sekali, Pak. Dulu induknya, Pak. Sekarang yang ada itu adalah anaknya, maka disebut dengan anak Krakatau. 3 tahun atau 4 tahun lalu itu kan erupsi lagi, Pak. Bukan erupsi sebetulnya, longsor di bawah permukaan laut. Kalau tidak salah 300 meter turun gitu, Pak. Puncak Krakatau itu. Ya. Dan setiap hari erupsi itu, Pak. Hampir setiap hari erupsi. Cuman ada besar, ada kecil. Ada banyak, ada sedikit, terus erupsi. Nah, erupsinya itu kan kemudian menambah ketinggian Krakatau, Pak. Terus. Akhirnya tinggi lagi tuh. Nanti sekian tahun kemudian longsor lagi. Entah 100 meter, entah 200 meter di bawah, Pak. Nah, proses atau terjadinya longsor di bawah permukaan laut itulah karena ada goncangan, lempeng buminya bergerak, menghasilkan gerak, dan kemudian gerakannya itu membuat gelombang laut
menjadi tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan tsunami. Kira-kira gitu kan. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa gunung ini terus bererupsi, menambah ketinggiannya tiap hari, Pak. Kalau kita orang Anyer itu biasa itu malam, ada merah erupsi, berarti nambah dia, Pak. Ya. Ini kalau ada tukang mancing, ya, itu banyak ikan bagus Pak itu, Pak. Cuman siap-siap aja nanti ada goncangan juga gitu. Saya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang tampak dari sebuah gunung mengalami ketinggian bertambah tiap hari, sedikit tak terasa, tapi lama-lama akhirnya menjadi bukit. Nah, ada pepatah lain kan, ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Demikian dengan dosa. Demikian ketika kebohongan itu dibiarkan dan dianggap biasa, maka ini menjadi amradul qulub, menjadi penyakit hati. Kalau udah jadi penyakit hati, ini baru satu ini penyakit hatinya. Gimana dengan yang lain? Maka sekian banyak penyakit hati akhirnya mengganggu ruhani kita. Wajar kalau kemudian ibadah ini menjadi tidak nikmat, tidak lezat, tidak khusyuk, tidak edik, ya, tidak nagih gitu, tidak ingin lagi. Kenapa? Karena ada problem dengan ruhani kita. Oh, benar kata Rasul dalam hadisnya, iyyakum wal kadhib, wa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Hindari, jauhi, jangan sampai kamu tuh kebiasaan berbohong. Karena bohong itu menjadi bikin orang jadi buruk dan jahat. Akhirnya kejahatan itu menghantarkan seseorang menjadi ahli neraka gitu. Masya Allah. Itu baru tentang kebohongan. Belum lagi kedengkian. Kedengkian juga penyakit hati itu, ya. Dan dosa pertama atau kemaksiatan pertama, kriminal pertama yang dilakukan oleh anak manusia adalah pembunuhan. Siapa yang melakukan? Qabil terhadap Habil, Pak. Dasarnya kenapa dia membunuh? Apakah hilaf? Nggak ada hilaf. Nggak sengaja? Nggak mungkin. Apa yang mendasari seorang Qabil membunuh adiknya yang disayanginya? Tak ada dan tak bukan apa? Hasad, dengki, Pak, iri. Apa yang membuat Qabil iri kepada Habil? Karena ayahnya Nabi Adam menjodohkan saudaranya Qabil yang cantik itu dinikahkan sama adiknya Habil. Sementara Qabil harus menerima takdir saudaranya Habil dinikahkan sama Qabil yang kebetulan kurang-kurang cantik begitu. Akhirnya apa? Kesel dia, Pak, iri, dengki sama siapa? Sama adiknya. Nah, disitulah ada hasad, ada dengki, akhirnya dia tega membunuh adiknya sendiri. Ini di berita lagi trending nih. Ada suami membunuh istri di mana, Pak? Dimasukin kemana? Karung ya? Keranjang katanya. Ya Allah. Itu pasti ada hasad, ada problem, ada amradul qulub itu. Kok bisa ya itu? Ya Allah. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, maka dari itu pula Allah ajarkan kepada Rasulullah sebuah surat yang sempurna menjelaskan tentang persoalan manusia yang setiap saat muncul. Surat apa itu? Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan atau menguasai falak. Apa itu falak? Waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Ujung dari surat itu adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan falak dari hasidin,
dari orang-orang yang dengki ketika mendengki. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, ini juga amradul qulub. Iri tidak boleh, dengki tidak boleh. Walaupun ada hadis Rasul yang mengatakan la hasada illa fitnatain. Boleh iri dalam dua hal. Kepada apa kita iri? Rajulun atahullahu malan fayunfikuhu ana al-lail wa atrafan nahar. Boleh iri kepada orang yang punya banyak uang, punya banyak dolar, dengan uangnya dia royal, berbagi, kemudian berempati, berdonasi kepada orang yang pantas diberikan. Boleh tuh iri itu. Kita bilang, ya Allah, saya pengen seperti dia. Gak boleh dia baik sendirian, saya harus seperti dia. Nah, itu boleh itu. Yang kedua, apa iri itu? Kepada siapa boleh iri? Rajulun atahullahul Qur'an fa'allamahu ana al-lail wa atrafan nahar. Boleh iri kepada seseorang yang diberikan kemampuan Al-Qur'an, yang dengan kemampuan Qur'annya dia mengajarkannya. Allamahu, ya. Dia mengajarkannya di sana sini, ke tempat sana, tempat sini, terus saja hidupnya disibukkan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan panjang pagi dan petang. Kita boleh iri untuk itu, tapi yang lain tidak boleh iri. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, kalau ini baru dua nih, bohong dan iri. Kalau masih melekat, masih nempel, masih tertanam, masih dipelihara di hati kita, maka jangan harap ada kenikmatan, kelezatan, kekhusyuan di dalam sholat kita. Jangan salahkan sholatnya, jangan buang menu zikirnya, tapi obati dulu ruh kita supaya sehat, supaya sembuh. Maka insya Allah kalau sembuh ruhaninya, sholat terasa nikmat, zikir terasa lezat, sholat khusyuk, dan senantiasa menginginkannya terus menerus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, sementara adanya amradul qulub, ya, penyakit-penyakit hati ini, nanti lain kesempatan kita bahas lagi nih. Ini baru dua masalahnya. Ternyata penyakit hati itu banyak. Sebagaimana penyakit fisik ini kalau didiagnosa, general check up ke dokter, ya Pak Saril ya. Dicek kita, Pak. Waduh, ternyata banyak nih masalahnya. Jantung masalah, hipertensi iya, gula darah, aduh banyak Pak. Makanya saya alhamdulillah Pak, saya itu boleh dibilang udah berapa puluh tahun nggak pernah general check up, nggak general check up Pak. Kemarin juga waktu pemeriksaan haji untuk persyaratan berangkat haji besok, saya bilang sama dokter, insya Allah saya sehat walafiat, insya Allah, menurut saya. Karena saya berpatokan nih kalau general check up kayaknya ada juga nih gitu. Udahlah, saya jadi dokter buat diri saya sendiri. Insya Allah saya sehat walafiat, tidak ada masalah. Dan kalaupun ada hal-hal yang kira-kira kurang enak, maka bisa melakukannya sendiri. Tapi sekali lagi, itu bisa didetek, itu bisa didiagnosa adanya penyakit dalam tubuh kita. Maka demikian dengan ruh kita. Ada banyak amrod, penyakit-penyakit hati yang tadi kita udah sebutkan dua barusan. Sementara banyak nih. Bahkan nanti kalau kita diagnosanya lebih ketat lagi, ceknya itu lebih ketat lagi, wah ternyata banyak ditemukan amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang mengganggu dan menjauhkan kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan atau menikmati hidangan-hidangan Allah, makanan-makanan rohani. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, kita sudah hampir sebulan ya meninggalkan Ramadan. Betul nggak Pak Saril? Ini berapa? Tanggal berapa Syawalnya ini? Solihin, tanggal berapa ini? Yang jelas sudah hampir meninggalkan kita ya Syawalnya. Apa sih yang kita lakukan kemarin waktu Ramadan?
Kan saum ya, saum itu dua aspek yang ingin Allah ajarkan kepada kita. Ada dua aspek tujuan yang Allah ingin targetkan untuk kita. Ini sebagai cinta Allah kepada kita loh. Apa itu? Menyehatkan fisik dan menyehatkan ruhani kita. Fisik jelas, dokter aja bilang kan, metabolisme tubuh kita ini perlu jeda Pak, perlu istirahat lah. Usus kita ini selagi ada makanan dia terus bekerja. Bayangin, lambung kita ini selagi ada makanan dia terus bekerja. Ya Allah, kapan dia istirahat? Gak ada selama makanan itu masuk. Tidakkah kita memberikan satu kesempatan dia untuk rehat lah, ya kan? Sehingga dalam proses dia tidak melakukan aktivitas, maka disitulah proses penyehatan tubuh kita. Maka Rasul dalam hadisnya mengatakan sumu tasihhu, puasalah kalian maka engkau akan sehat. Bisa dua tuh, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Nah, di mana sehat rohaninya dengan salat? Bapak bisa lihat. Apa sih yang menjadi kebiasaan Rasul? Apa sih yang dilakukan Rasul ketika puasa? Banyak i'tikaf, baca Quran, salat qiyamul lail. Itu hidangan-hidangan ruhani itu makanan-makanan ruhani kita. Sehingga penuhlah ruhani kita dengan makanan-makanan yang seharusnya dikonsumsi. Maka lihat orang berpuasa, Masya Allah, bahagia, farhan, tenang dia. Sampai Rasul mengatakan dalam hadisnya, lis-shaimi farhatani. Buat orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun indal futur wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama adalah ketika ia berbuka, mungkin fisik maksudnya. Udah ketemu azan, Masya Allah, gak usah yang berasa-rasa, gak usah yang punya manis-manis. Bahkan satu gelas air mineral terasa nikmat. Tapi yang kedua kata Rasul, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Tuhannya. Ini kesehatan apa namanya? Kesehatan ruhani, Pak. Kan kata Allah dalam Al-Quran, apa itu khusyuk? Siapakah orang yang khusyuk? Silakan lihat surat Al-Baqarah ayat 45-46. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Baqarah 45. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong, yang demikian itu berat kecuali buat orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk? Ayat 46-nya Allah mengatakan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang dia yakin bahwa dia berjumpa dengan Tuhannya dan dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Tuhannya. Pertemuan dengan Tuhan, penyatuan diri dengan sumber penciptaan rohani kita Allah, membuat kenikmatan, kelezatan di dalam ibadah kita, insyaallah. Ini udah masuk isya ya? Alhamdulillah. Perasaan baru muqaddimah ini. Baik saudara-saudara yang berbahagia, jadi hidangan-hidangan rohani ini mestinya dirasakan nikmat oleh kita. Sekali lagi, kalau sholat kita, zikir kita, baca Quran kita belum terasa nikmat, jangan salahkan hidangannya, tapi perbaiki dan obati hati kita. Sehingga kalau hati kita, ruh kita sehat, insya Allah apa yang Allah berikan kepada kita, hidangan ini akan terasa nikmat oleh kita semuanya. Demikian saya kira. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.